walaupun sudah dicabut, tidak berarti tidak punya nilai hukum. Tunjukkan dong ijazah aslinya, sehingga kami berhenti, case close, kasus ditutup. Yang membuktikan, yang menuduh itu di mana, kan gitu. Di dalam hukum itu begitu, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, kembali jumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang. Ada berita yang cukup menarik ya, di mana Egy Sujana ya, ini sepertinya tak mau berhenti untuk kemudian mengusut dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Beliau terus ngotot dan ngotot untuk membangun narasi ya terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Kendati publik ya kemudian menjadi tersimpati lagi dengan ya apa yang dilakukan oleh Egy Sujana CS ini ya, karena dia juga orangnya seperti tak konsisten. Dulu mencabut, belakangan teriak-teriak lagi ya untuk kemudian membuktikan itu. Dan kali ini ada pernyataan dari Pak Mahfud MD yang kemudian ya cukup menohok bagi Egy Sujana CS. Ya bagi Pak Mahfud ya, siapapun yang kemudian mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Kita akan coba simak ya seperti apa pernyataan daripada Pak Mahfud ini, yang ini seharusnya direfleksi oleh mereka-mereka yang masih saja terus ngotot untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tunjukkan dong ijazah aslinya, sehingga kami berhenti, case close, kasus ditutup. Yang membuktikan, yang menuduh itu di mana, kan gitu. Di dalam hukum itu begitu, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Ijazahnya Jokowi tidak asli atau bisa dikatakan palsu sebelum Jokowi mampu menunjukkan yang asli. Nah, kalau Anda nuduh, buktikan dong. Kalau cuma bilang begitu ya gampang, besok akan terjadi lagi tuh yang begitu-gitu. Karena saya juga nggak percaya masa presiden ijazahnya palsu, kan sulit dipercaya itu. Tapi karena ada mubahalah ini mendorong saya lebih menjadi kepo, menjadi ingin lebih tahu. Menurut saya tidak masuk akal dan tidak ada bukti untuk menyatakan itu. Selalu orang yang suruh membuktikan yang dituduh, kan tidak bisa orang yang dituduh kok suruh membuktikan. Iya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD ini sangat tegas ya dan sangat jelas. Dan ini adalah sebuah bentuk respon dari Bapak Menko Polhukam ini ya, bahwa secara hukum ya siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Jadi kalau seperti itu, bahwa siapapun yang menuntut, yang membuat narasi ya terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, maka dia yang harus membuktikan bahwa Pak Jokowi itu berijazah palsu. Bukan berteriak-teriak kemudian meminta agar Pak Jokowi yang membuktikan ijazahnya tidak palsu. Nah, ini mereka, Pak Egy Sujana ini ya sepertinya mau keluar daripada prosedur hukum yang memang ya sudah diatur ya sebagai sebuah asas yang harus dijadikan ya prinsip dalam ya melakukan penyelesaian perkara-perkara hukum. Bahwa dia yang mendalilkan, dia yang harus buktikan bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan jika tidak, maka seharusnya bahwa ini perkara sudah harusnya diakhiri. Mereka seharusnya harus berhenti, kemudian membangun narasi-narasi terus ya, membangun opini-opini di publik terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Karena mereka ini tidak bisa membuktikannya, tidak punya bukti-bukti yang kuat ya untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Lagian juga mereka ini sudah mencabut gugatannya. Tetapi ya Egy Sujana memang tak mau berhenti. Dia mendatangi kantor MUI, kemudian hendak meminta penjelasan terkait dengan mubahalah, yang menurutnya bahwa mubahalah ini adalah ajaran Islam. Kok kenapa bisa ya Sugi Nur ini, Bambang Tri ini kemudian ditahan, padahal itu ajaran Islam ya, untuk kemudian menurutnya diambil sebagai salah satu pilihan oleh Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono untuk meyakinkan terkait dengan tuduhannya. Karena orang tidak percaya, maka dia bermubahalah untuk kemudian meyakinkan. Dan ternyata Egy Sujana ya termakan dengan ya trik mubahalah yang dilakukan oleh Bambang Tri Mulyono bersama Sugi Nur, yang akhirnya menurutnya ya awalnya dia juga tidak percaya masa seorang presiden punya ijazah palsu, tapi karena ada mubahalah itu
Akhirnya dia menjadi kepo untuk kemudian ya membuktikan itu. Nah, itu yang dia lakukan. Tetapi kemudian ya setelah gugatan itu dicabut, seharusnya ya ini harus dihentikan. Ya membangun narasi-narasi seperti itu. Karena artinya tidak bisa dibuktikan. Tetapi Pak Egy Sujana ini dan ya teman-teman advokat lainnya ini tidak mau berhenti. Bahkan ya dia juga mendatangi kantor Polri ya pusat untuk kemudian membebaskan ya Gus Nur. Bahkan dia kemudian menyindir anggota Polri, Kapolri, bahwa katanya ya Kapolri itu punya peraturan Kapolri terkait dengan RC ya, restoratif justice ya, penyelesaian hukum di luar proses prosedur hukum atau di luar peradilan. Tetapi katanya ini tidak diindahkan oleh bawahannya. Artinya bahwa Pak Kapolri menurutnya Pak Egy itu tak dianggap. Buktinya katanya Sugi Nur ya awalnya itu tidak akan ditangkap, diiming-iming tidak akan ditangkap, hanya dimintai keterangan ya dan sebagainya. Tetapi menurutnya Pak Egy ini tindakan yang dilakukan aparat ya Polri ini tindakan yang cara-cara yang menurutnya sangat kotor ya. Bagaimana dia ya mengiming-imingi Gus Nur tidak akan ditangkap, tapi begitu katanya datang di Jakarta diperiksa ya langsung ditangkap, ditahan dan ditersangkakan ya. Nah padahal katanya dia sudah beri peringatan kepada Gus Nur ya jangan percaya sama Polri ya, tapi karena menurutnya Egy Sujana dia adalah ulama ya dia percaya saja. Kalian main tangkap saja. Bahkan cara-caranya kotor, jahat, diiming-iming dulu, dihimbau sampai berkali-kali datang ke Solo, diyakinkan ke Malang, sorry ke Malang. Itu konteksnya untuk meyakinkan tidak ditahan. Akhirnya kita berdebat dengan Gus Nur, kita meyakininya jangan percaya sama polisi, saya bilang gitu aman ya. Tapi kenyataannya Gus Nur punya sangka baik karena dia ulama, ya oke lah kita ikuti. Akhirnya ternyata benar sampai di sini langsung ditahan, ditangkap dulu, ditahan dan langsung dijadiin tersangka. Yang semua itu ada aturannya di KUHAP, dilanggar semua KUHAP itu. Ya, nah inilah saya kira kekeliruan Egy Sujana. Masa orang seperti Gus Nur ini kemudian diposisikan sebagai seorang ulama. Kalau dai mungkin iya, tetapi untuk level ulama saya kira belumlah saatnya sosok Gus Nur ini bisa dikatakan sebagai seorang ulama, masih jauh lah dari itu semua. Nah disinilah sebenarnya kesalahan-kesalahan berpikir yang akan berujung pada kesalahan sikap. Terlalu menganggap orang itu ya orang yang level ulama sehingga apa yang dilakukan itu benar ya, padahal belum saatnya ya. Sehingga ketika Gus Nur bermubahalah ya dianggapnya bahwa dia sudah menjalankan syariat Islam, padahal pengetahuan tentang mubahalah yang dipahami orang kan tidak seperti itu adanya. Makanya menarik apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ini bahwa ya mubahalah itu kan dua orang yang berhadapan untuk saling mengucapkan sumpah ya, dan siapa yang berbohong maka itu akan dilaknat. Si jenis sumpah mubahalah itu pengertiannya itu adalah solusi terakhir ketika mentok sudah tidak ada solusi. Dan namanya mubahalah itu langsung dari dua pihak, ono sing nuduh, ono sing tertuduh bersepakat untuk melakukan mubahalah. Wong mubahalah kok bengok-bengok dewe. Kowe iki mubahalah apa dolanan debus? Tetapi apa yang kita lihat oleh mubahalahnya Gus Nur kan tidak seperti itu, hanya satu orang saja yang kemudian bersumpah. Memang dalam perjalanan kasus ini betul-betul sepertinya tak mau berhenti ya, karena banyak saja ya kepentingan-kepentingan yang kemudian membonceng di dalamnya. Salah satunya adalah hendak menjatuhkan kredibilitas Pak Jokowi, hendak menjatuhkan wibawa Pak Jokowi di mata publik dan rakyat Indonesia. Dan itu yang menurut kita memang tidaklah salah, karena sejauh ini banyak kelompok-kelompok yang selalu turun di jalan, yang memang selalu meminta Pak Jokowi mundur. Sehingga ketika ada celah untuk itu, maka itu akan diolah sedemikian rupa untuk kemudian terus-menerus menyerang Pak Jokowi untuk menjatuhkan wibawanya di mata publik Indonesia. Dan ini sepertinya upaya itu memang berhasil ya, menggiring opini publik, karena kasus ijazah palsu ini tak mau berhenti digoreng, yang terus juga menjadi perbincangan bagi publik Indonesia. Tetapi tentu kita sudah sadar bahwa itu semua hanyalah agenda-agenda untuk melemahkan Pak Jokowi di akhir pemerintahannya ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.